Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya dengan Niken Tantio Sudarmono. Kali ini di YouTube mengenai ada yang menguasai tubuh kita selain sel tubuh kita. Ya, oke. Mari kita masuk ke pembahasannya. Jika pembahasan ini dirasakan bermanfaat, silahkan di-share dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Oke, di dalam tubuh kita selama ini yang kita ketahui adalah kita terdiri dari sel tubuh. Sel tubuh itu apa? Sel tubuh itu adalah yang membentuk tubuh organ-organ kita. Ada sel kulit, ada sel jantung, ada sel macam-macam yang berkumpul menjadi organ-organ tubuh kita. Tapi baru-baru ini ditemukan suatu penelitian bahwa sel tubuh kita di dalam tubuh kita hanya terdiri dari 30%. Nah, 70%-nya lagi apa? 70%-nya lagi adalah mikrobiome. Nah, apa sih sebetulnya mikrobiome ini? Kenapa dia menguasai segitu banyak tubuh kita? Oke, mikrobiome itu sendiri adalah kumpulan organisme hidup yang kita sering menyebutnya adalah bakteri, virus, jamur, dan archaea. Jadi, tubuh kita jamuran, betul sekali. Tubuh kita berbakteri, sangat betul sekali. Oh, tubuh kita ada virus, apalagi sekarang lagi zamannya virus corona. Betul sekali, tubuh kita juga mengandung virus. Nah, gimana nih caranya supaya sehat? Caranya supaya sehat sebetulnya gampang sekali, adalah kita harus memiliki bakteri baik versus bakteri buruk. Itu selalu ada dalam tubuh kita. Dengan tentunya bakteri baik lebih banyak daripada bakteri buruk itu sendiri. Begitu juga aturannya untuk si virus dan jamur dan archaea. Apa yang terjadi jika yang patogen atau yang buruk ini lebih banyak daripada bakteri baik? Itulah penyebab penyakit kita. Jadi kita ketahui bahwa hampir 80-90% penyakit itu disebabkan akibat ketidakseimbangan mikrobiome ini. Oke, sekarang kita lebih dalam mengenai mikrobiome itu sendiri. Mikrobiome itu terdiri dari, dia bertempat tinggal di dalam tubuh kita, terutama di 4 bagian tubuh kita, yaitu mulut, lalu kulit, lalu jenis alat kelamin. Nah, yang terakhir adalah di gut atau gut, yang saya tidak bisa menemukan bahasa Indonesianya karena sebetulnya gut atau gut itu adalah dimulai dari ujung kerongkongan kita ini sampai lubang pembuangan. Nah, kalau saya menyebut pencernaan, nanti disalahartikan itu adalah usus dan sekitarnya saja. Padahal sebetulnya tidak, udah mulai dari sini ya. Nah, oke, kita udah tahu kita terdiri dari 70% mikrobiome. Kita sudah tahu mikrobiome tempatnya di 4 buah itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Oh ya, kita juga udah tahu penyakit itu 80-90% akibat ketidakseimbangan mikrobiome. Jadi mikrobiome itu sangat banyak ragamnya. Sangat banyak jenis bakteri, sampai kadangkala penamaannya pun pakai nomor karena sudah saking banyaknya. Nah, itu harus sangat beragam. Jadi di antara bakteri atau virus atau jamur yang baik dan buruk, nah si baik ini pun juga sangat banyak, sangat beragam. Nah, caranya adalah kita harus betul-betul menjaga keseragaman itu. Jadi tidak boleh hanya ada sekian puluh jenis, nggak bisa. Itu harus sangat banyak. Nah, baru mereka akan menjalankan fungsi-fungsi mereka sendiri. Ya, jadi tadi udah bisa terlihat ada suatu gambar menggambarkan tubuh manusia di mana ada 70% mikrobiome dan 30% sel. Semakin kita tua, semakin kita ditemani oleh mikrobiome, karena kadangkala sel tubuh kita mati dan tidak tumbuh lagi. Tapi kalau mikrobiome, dia akan terus menemani kita sejak lahir hingga saatnya kita dipanggil nanti. Nah, kita dengarkan berikutnya lagi gimana caranya menjaga mikrobiome ini.
Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai bagaimana caranya agar mikrobiome kita sehat. Yang tadi kita udah pahami adalah mikrobiome harus beragam. Tidak bisa satu jenis atau dua jenis, apalagi itu nggak mungkin banget. Jadi harus kita jaga keberagamannya. Dan jangan juga kita memberi asupan yang jahat terhadap mikrobiome. Oke, saya perkenalkan dulu mikrobiome mulai dari ketika kita di kandungan. Jadi ketika kita di dalam kandungan, kita juga sudah memiliki mikrobiome alami janin kita. Nah, pada saat kita mulai keluar ke dunia ini, bisa melalui jalan lahir normal ataupun melalui sesar. Ada dua perbedaan, bisa dilihat di gambar ini. Jika anak-anak yang dilahirkan normal, dia akan mendapatkan tambahan bakteri, tambahan jamur, tambahan virus dari jalan lahir si ibu. Jadi bisa kita katakan secara simpelnya adalah bayi tertular mikrobiome dari sang ibu pada jalan lahirnya. Tapi bagaimana bayi yang tidak melalui jalan lahir, yang melalui sesar, bayi-bayi ini tidak akan mendapatkan bakteri baik dari jalan lahir si ibu. Jadi dia tetap memiliki mikrobiome, tapi mikrobiome yang waktu dia masih di perut. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya, di mana dengan berjalannya waktu mikrobiome yang di dalam perut ini tidak kurang berkhasiat, kurang sehat dibandingkan yang mereka sudah memiliki beragam dari jalan lahirnya. Jadi setiap anak begitu lahir, jika bukan melalui jalan lahir, sebaiknya mulailah diperkenalkan dengan suplemen probiotik dan vitamin D. Karena vitamin D akan membantu tubuh kita bisa agar dapat mengabsorb si mikrobiome ini. Ya, nah jadi mikrobiome untuk bayi itu ada dalam bentuk drop. Biasanya sudah dikombin dengan vitamin D, jadi vitamin D-nya 400 IU dan ada probiotiknya. Jadi probiotik ini sangat penting. Nah, lalu dengan berjalannya usia kita, pada saat kita kan tadi udah sama-sama tahu begitu lahir kita ketularan oleh ibu. Setelah ketularan oleh ibu, lalu bagaimana? Nah, itu mulailah dia mendapatkan dari air ASI atau dari minuman dia melalui botol. Juga akan mendapatkan lagi mikrobiome dari caretaker. Makanya sering sekali saya menulis, saya tidak suka melihat anak-anak digendong bukan oleh keluarganya. Karena kenapa? Ingat, mikrobiome kita juga ada di kulit, ya, ada di kulit. Begitu kita izinkan orang yang bukan saudara kita menggendong anak-anak kita, apalagi dengan jangka waktu yang lama, berarti kita mengizinkan mikrobiome dari orang lain itu tertular ke anak-anak kita. Nah, kebayang ya, bagaimana nanti dewasanya. Ingat, mikrobiome dibawa terus sampai dewasa. Jadi jangan sampai dia tertular sesuatu yang sebetulnya kita tidak harapkan. Ya kan? Oke, jadi biasanya pada saat anak sudah mulai masuk usia puber, itu kita lihat kulit mukanya. Kalau dia berjerawat tapi ibunya nggak berjerawat, saya tanya, bapaknya berjerawat enggak? Kalau bapaknya berjerawat, oke, berarti yang sering gendong adalah sang bapak waktu kecil. Nah, kelihatan ya, ada hubungannya sangat erat antara mikrobiome, kulit, lalu juga yang paling penting adalah otak. Juga kemampuan dia fokus, kemampuan dia tremor atau enggak pada saat besar nanti, bukan besar, pada saat usia ABG, apakah dia akan menjadi pribadi yang sulit atau pribadi yang menyenangkan, itu semua juga diatur oleh mikrobiome. Nanti di bagian lain saya akan membahas mengenai mikrobiome berhubungan dengan kecerdasan otak. Tapi kali ini saya akan memperkenalkan dulu, kita ada orang lain, ada sesuatu yang lain dalam tubuh kita, yaitu mikrobiome. Oke, jadi kita sudah sama-sama pelajari mikrobiome dapat dari mana. Kita nggak mungkin tiba-tiba mendadak dapat, tapi mulai dari sejak kita menjadi janin, mikrobiome sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya apa yang harus kita cermati dalam memilih suplemen-suplemen untuk mikrobiome ini? Selanjutnya saya akan mulai menjelaskan mengenai
Gimana caranya agar mikrobiome kita selalu beragam? Musuh utama mikrobiome adalah asupan-asupan yang manis. Jadi mikrobiome di dalamnya salah satunya jamur yang kita sebut, ada juga salah satunya jamur itu adalah Candida. Dia sangat-sangat menyukai asupan berupa sugar, asupan berupa karbohidrat. Dia sangat menyukai. Awalnya tidak apa-apa, tapi si Candida ini bisa overgrowth, bisa tumbuh semakin banyak karena kita kasih asupan. Kita kasih gula terus-menerus. Ingat, asupan sugar atau gula itu bukan harus kita minum gula ya, tapi juga banyak hal manis di lingkungan makanan kita yang mengandung gula. Nah, begitu kita kasih dia gula, Candida senang. Lalu dia berkembang biak, kasih lagi gula terus makin banyak Candida ini. Akibatnya apa? Akibatnya Candida overgrowth. Dia termasuk patogen sehingga jamur yang baik dia akan lemah. Karena apa? Karena Candidanya makin banyak, yang patogennya makin banyak, yang baiknya mengalah. Nah, si Candida ini nanti ada satu pembahasan mengenai Candida ya, tapi sekarang saya hanya akan katakan hati-hati. Kita kasih asupan yang baik akan membawa bom atom kepada tubuh kita, karena kita hanya akan menouris atau kita memupuk tubuh kita, memupuk mikrobiome kita dengan sesuatu yang tidak sehat. Selain itu juga makanan karbohidrat simpel, itu juga makanan yang tidak bisa membuat si mikrobiome baik kita berkembang menjadi banyak. Nah, bagaimana caranya kalau kita meminum kefir, yogurt, kombucha, itu kan juga probiotik. Betul sekali dan sangat dianjurkan. Tapi itu tidak bisa menjadi pengganti. Kalau saya sudah minum ini berarti saya nggak usah minum lagi suplemen. Itu tidak bisa. Kita tetap harus mengingat suplemen probiotik itu sangat penting. Nah, bagaimana cara memilih suplemen probiotik? Ingat selalu harus dipilih berapa banyak CFU. Ya, CFU itu adalah colony form unit, di mana berapa banyak bakteri yang ada di dalam si kapsul probiotik itu. Semakin banyak, semakin baik. Nah, ada yang kedua lagi, tadi yang satu adalah CFU, yang kedua adalah jumlah strain. Strain itu apa? Jenis. Jadi jenisnya juga harus gede, banyak, tapi juga CFU-nya juga harus gede. Kenapa? Karena gini, dia benda hidup. Ingat, di dalam kapsul probiotik itu adalah makhluk hidup yang dia bisa mati. Jadi kalau kita mengkonsumsi probiotiknya misalnya cuman atau misalnya 10 billion ya, 10 billion itu keluar dari pabriknya 10 billion. Pada saat kita asup itu bisa aja menjadi cuma 1 billion. Karena ingat, lagi-lagi dia benda hidup. Nah, itu ya kenapa selalu dianjurkan cari yang CFU-nya tinggi. Karena insya Allah jika CFU-nya gede, pas kita asup juga masih lumayan banyak. Nah, untuk strain-nya juga diharapkan beragam. Nah, itu adalah cara kita mencari probiotik. Lalu kalau udah habis satu suplemen, berikutnya cari merek yang lain. Kenapa? Supaya keragaman itu terpelihara. Karena sama-sama Bifido, ini suplemen A, ini suplemen B, pakai Bifido dan Bifido. Tapi Bifidonya ini biasanya berbeda. Setiap pabrik dia memiliki memiliki resep masing-masing sehingga berbeda. Jadi kita nouris lah, kita perbanyak pupuk tubuh kita untuk mengganti tadinya di sini, kita ganti ke sini. Ya, nah nanti kalau udah dari sini boleh lagi balik ke sini, boleh lagi, nggak ada masalah. Cuma itulah kenapa kita gunanya supaya memupuk semua yang ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi kita sudah mempelajari hari ini mengenai mikrobiome, didapat dari sejak lahirnya bagaimana dan ada di mana saja di tubuh kita, dan bagaimana cara kita mempertahankan kesehatan mikrobiome ini. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan kepada saya akan berusaha untuk menjawab atau bahkan saya akan membantu membuatkan YouTube-nya. Yuk, salam sejahtera. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.